Bab 411. Bunuh, jangan tinggalkan satupun. Selviayi mengalami siksaan yang tak tertahankan. Dia dipukul di kepala dan jatuh pingsan. Pangeran memandang Selviayi yang pingsan, dan memerintahkan, tolong dia, jangan biarkan dia mati. Dia tidak ingin Selviayi mati seperti ini. Karena dia tidak tahu kartu apa yang dimiliki Kingston Jiang. Dia tahu bahwa Kingston Jiang sekarang sudah tidak memiliki apa-apa, tetapi Kingston Jiang memberinya terlalu banyak tekanan. Bahkan jika dia sudah tidak memiliki apapun, dia tetap saja merasa khawatir. Jadi hanya dengan memiliki Selviayi, barulah dia memiliki kepercayaan diri. Bila perlu, dia dapat menggunakan wanita ini untuk mengancam Kingston Jiang dan memaksanya untuk menuruti perintah dia. Baik. Nifdao mengangguk dan segera memerintahkan, bawa pergi, panggilan Dr. C untuk memeriksanya. Pada saat ini, Kingston Jiang sedang dalam perjalanan. Awalnya dia menyetir sendirian. Setelah berjalan beberapa saat, Busrandu dan Eri Jiang masuk ke mobilnya. Karena dia tidak tahu situasi pangkalan, sedangkan Busrandu dan Eri Jiang mengetahuinya dengan sangat jelas. Orang yang mengemudi adalah Eri Jiang. Kingston Jiang dan Busrandu duduk di belakang. Busrandu berkata, pangkalan penelitian dibangun di bawah tanah, dengan hanya memiliki satu pintu masuk. Ada lebih dari 100 tentara yang menjaga pintu masuk. Meskipun mereka tidak menggunakan seragam tentara, tetapi secara kasar dapat tertebak bahwa ini adalah tentara api merah. Kingston Jiang bertanya, bagaimana dengan bagian dalam pangkalan? Busrandu mengeluarkan diagram struktur internal pangkalan dan menyerahkannya. Kingston Jiang mengambilnya dan melihatnya dengan cermat. Di samping, Busrandu memperkenalkan, basis penelitian memiliki banyak institusi. Untuk memasuki area inti dari basis penelitian, diperlukan sidik jari orang utama yang bertanggung jawab dan pintu terakhir membutuhkan sidik jari 2 orang yang bertanggung jawab, serta membutuhkan kunci dokter peneliti untuk masuk. Ada sekitar 100 peneliti dan ada sekitar 500 penjaga di dalamnya. Orang-orang ini tidak diketahui asal-usulnya, tetapi mereka semua memiliki cukup ahli dalam bertarung, sepertinya mereka adalah tentara bayaran. Busrandu memberikan pengenalan rinci. Untuk mencuri data penelitian, mereka bersusah payah di paruh pertama bulan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang situasi basis penelitian. Selain itu, mungkin ada undead warrior di pangkalan, yang merupakan bahan uji coba mereka. Kingston Jiang mengangguk, lalu memejamkan mata dan beristirahat. Mobil melaju sangat cepat, mencapai kecepatan lebih dari 200 per jam. Awalnya yang membutuhkan lebih dari 1 jam untuk tiba, tetapi Kingston Jiang dan yang lainnya hanya membutuhkan waktu setengah jam. Gunung Dafang berada di persimpangan 2 kota. Sebuah jalan di luar gunung. Mobil berhenti. Busrandu berkata, jika kita melangkah lebih jauh, kita akan memasuki jangkauan pengawasan pihak lain. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, kalau begitu turunlah. Serombongan orang turun dari mobil. Ke-9 orang mengenakan pelindung tubuh, bahkan Kingston Jiang tidak terkecuali. Sekarang meskipun dia telah memiliki energi Qi, struktur sel tubuhnya sangat padat dan pertahanannya sangat kuat, tetapi dia belum mencapai titik di mana dia dapat menahan peluru. Orang-orang ini semua membawa senjata berat dan peluru yang cukup. Ada juga granat, bom dan lain-lain. Eri Jiang bertanya, Kak Kingston, apa yang harus kita lakukan? Dalam perjalanan ke sini, Kingston Jiang sudah memikirkannya dengan jelas. Dia akan langsung masuk dan membunuh semuanya tanpa meninggalkan satupun dari mereka, lalu menghancurkan mereka semua. Kemudian dia mengebom markas penelitian dan melucuti pangeran. Tentara api merah yang berjaga di pintu adalah sebuah hal yang menyulitkan. Raja Xiaoyao memohon padanya untuk melepaskan tentara api merah, karena mereka tidak bersalah, mereka hanya mengikuti perintah. Kingston Jiang berpikir sejenak dan berkata, serahkan padaku tentara api merah yang menjaga di pintu. Begitu tentara api merah jatuh, kita masuk ke dalam dan bunuh mereka semua. Jika Sylvia masih hidup, selamatkan dia terlebih dahulu.
Jika sudah mati, ledakan pangkalan penelitian dan... Kingston Jiang berhenti sejenak dan berkata, Busran, kamu hubungi orang Dark Knight terlebih dahulu, minta mereka untuk bersiaga. Jika terjadi sesuatu yang buruk pada Sylvia, kita akan menghancurkan semua penelitian institut yang dibangun pangeran di wilayah itu, menghancurkan rencananya dan memojokkan dia. Jika dia sudah terpojokkan, kita akan memiliki kesempatan untuk membunuhnya sekaligus. Kingston Jiang datang ke sini untuk menyelamatkan orang. Tetapi dia tahu bahwa pihak lain itu kejam dan sudah berjam-jam sejak kejadian itu, tingkat kemungkinan Sylvia untuk hidup tidak terlalu tinggi. Baik. Busrandu mengangguk, lalu mengeluarkan ponselnya, masuk ke situs web misterius dan mengirim serangkaian kata sandi digital. Setelah menyelesaikan ini, barulah dia berkata, sudah diberitahu. Tetapi sekarang pabean perbatasan di daerah perbatasan sangat ketat, cukup sulit bila ingin masuk ke dalamnya, jadi kamu harus membantu untuk meminta orang di perbatasan melonggarkannya sedikit. Kingston Jiang mengangguk dan berkata, minta saudara-saudara dari luar untuk masuk dari Belantara Selatan dan aku akan memberitahu Belantara Selatan untuk membiarkan mereka masuk. Baik, tidak masalah. Busrandu mengangguk. Setelah diskusi sederhana, sekerumunan orang diam-diam memasuki gunung. Mereka mengetahui tata letak area ini dengan baik dan dapat menghindari pengawasan. Dalam waktu singkat, mereka tiba di pintu masuk pangkalan penelitian. Beberapa ratus meter dari pangkalan, di atas pohon besar. Banyak orang mengintai di sini. Busrandu menunjuk ke sebuah gua di depan dan berkata, itu adalah pintu masuk ke pangkalan dan hanya ada pintu masuk ini. Mungkin ada pintu masuk lain, tapi kami belum menemukannya. Kingston Jiang mengambil teleskop dan melihat situasi di depan. Ada banyak orang bersenjata lengkap di luar gua. Orang-orang ini semua mengenakan jas hitam. Kingston Jiang tahu bahwa ini adalah tentara api merah. Aku bertindak terlebih dahulu, kalian nanti. Eri Jiang mengeluarkan pistol dan menyerahkannya, lalu mengambil senapan mesin dan menyerahkannya, lalu berkata, Kak Kingston, ambillah. Kingston Jiang berhenti sejenak dan berkata, tidak perlu. Senjatanya adalah jarum perak. Jarum perak ada di tangannya, lebih kuat dari pistol. Sebelum dia mengolah energi Ki, dia bisa menggunakan jarum perak untuk membunuh orang. Sekarang dia telah mengolah energi Ki, maka kegunaan jarum perak menjadi lebih kuat di tangannya. Sekarang kekuatannya bahkan mencapai titik seperti sehelai daun yang dapat melukai orang. Sehelai daun, di bawah berkah energi Ki, juga bisa menjadi senjata yang sangat mematikan. Kingston Jiang melompat turun dari pohon setinggi beberapa meter. Berdiri di tanah dengan stabil, kemudian menendang tanah dengan kedua kaki, tubuhnya terbang ke depan, melompat 7 atau 8 meter dalam beberapa kali lompatan, yang berjumlah ratusan meter. Kecepatannya sangat cepat. Ruang pemantauan dasar. Beberapa orang menatap video pengawasan dan melihat sosok melompat di video pengawasan. Kecepatannya terlalu cepat dan langsung menghilang dari gambar pengawasan dan muncul di gambar pengawasan lain. Apa-apaan? Orang yang menonton pengawasan tertegun dan langsung menonton tayangan ulang. Setelah melihat seseorang, ekspresinya tiba-tiba berubah dan berseru, ada yang masuk. Suara sirene polisi terdengar dari pangkalan dalam sekejap. Begitu sirene polisi berbunyi, tentara api merah di pintu menjadi waspada dalam sesaat dan menatap sekeliling dengan cermat. Pada saat ini, mereka melihat sosok yang berjalan kemari dengan cepat, lalu orang-orang ini memegang senjata dan menembak satu demi satu. Kingston Jiang meraih segenggam jarum perak di tangannya dan membuangnya. Banyak tentara api merah di pintu masuk pangkalan langsung jatuh ke tanah. Kingston Jiang terus menyesuaikan posisinya, menemukan tempat untuk berlindung untuk mencegah dirinya tertembak dan pada saat yang sama, jarum perak terus menyerang. Hanya dalam waktu puluhan detik, ratusan tentara api merah di depan pintu jatuh ke tanah. Mereka hanya dikendalikan, jarum perak terendam di titik-titik akupuntur di tubuh mereka, kehilangan mobilitas, jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun, tetapi mereka tidak kehilangan nyawa. Pada saat ini,
Gerbang pintu masuk pangkalan terbuka dan banyak tentara bayaran bersenjata lengkap bergegas keluar. Busrandu dan 8 naga langit telah menyerang dengan senjata berat. Orang-orang ini semuanya adalah pembunuh tingkat tinggi dan sangat terampil. Suara tembakan terdengar. Tentara bayaran yang bergegas keluar langsung jatuh ke tanah dalam genangan darah. Kingston Jiang berdiri di atas pohon besar setinggi beberapa meter di luar pintu masuk, melihat ke bawah dari ketinggian dengan ekspresi gelap serta aura kuat terpancar dari tubuhnya. Aura ini mempengaruhi sekelilingnya. Cabang-cabang pohon besar bergetar terus-menerus dan daunnya jatuh ke tanah. Bunuh, jangan tinggalkan satupun. Dia menggeram dengan suara rendah. Bersambung.